Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatima dengan akhiran NIM 042. Di sini saya akan tutorial Sastika 2 pada modul 5 yaitu Sastika non-parametrik. Di sini terdapat soal yang dimana untuk soal yang nomor 2 yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian ini melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, dilakukan uji pada tingkat kepercayaan yaitu 95%. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Di mana di sini ada tabel frekuensi observasi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran. Di mana metode pembelajaran itu ada 3 yaitu tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Di mana ada tingkat pemahaman itu ada tinggi, sedang, rendah dengan nilainya dan juga totalnya. Bisa dilihat di layar. Di sini kita akan menggunakan software RStudio dengan Minitab. Yang pertama itu kita ke RStudio. Nah, yang dimana dari soal itu menggunakan uji chi-square. Namun di sini ada pemahaman mahasiswanya. Dimana di sini ada matriksnya itu dia tuh memerintah untuk membuat si tabel matriksnya berisi angka jumlah mahasiswa. Yaitu di sini ada 9 angka yang dimasukkan yaitu dari si tabelnya. Dari setiap tingkat pemahaman itu ada 9 totalnya. Jadi kita tulis di sini 9 angka itu ada 50 dan seterusnya. Terus di sini ada normnya tuh ada 3, di mana terdapat 3 metode, yaitu tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Terus di sini ada dynamics-nya tuh, itu ada lisannya itu dari si ketiga metode itu, yaitu ada tatap muka, hybrid, daring penuh, juga si tingkatnya yaitu ada tinggi, sedang, dan rendah. Dan setelah itu nanti kita akan menampilkan si matriksnya. Setelah itu nanti ada hasil pemahamannya. Yang dimana di sini tuh dia tuh menggunakan si uji chi-square-nya. Nah setelah itu, nah yang dimana chi-test itu yaitu dia melakukan uji si chi-square-nya. Terus nanti menampilkan hasil uji chi-square. Nah langsung saja kita run. Nah, yang dimana di sini untuk hasilnya itu dari si expertnya itu 11,539 dan untuk DF-nya tuh hasilnya tuh 4 dan untuk PV-nya tuh hasilnya 0,02113. Yang dimana dari jika hasil PV-nya itu nilainya tuh lebih kecil dari 0,05 maka keputusannya tuh tolak H0 dan artinya tuh ada hubungan yang signifikan. Oke, lanjut yang kita ke Minitab. Nah, yang dimana di sini untuk hasil Minitab-nya mulai dari tinggi sampai rendah bisa dilihat di sini untuk hasilnya. Terus untuk chi-square testnya itu, dimana hasil dari chi-square-nya itu 11,539 dan untuk DF-nya itu 4 dan untuk P-value-nya itu 0,021 yang benar hasil dari keduanya itu sama dengan dari yang RStudio tadi. Mana jika p-value-nya itu dia tuh lebih besar dari 0,05 maka tolak hipotesis atau H0-nya. Jadi artinya tuh dia tuh nggak ada hubungan atau ketergantungan. Tapi jika p-value-nya tuh lebih kecil dari 0,05 maka terima H0-nya. Artinya tuh tidak ada hubungan. Nah di sini p-value-nya tuh kan dia tuh 0,021 itu lebih kecil dari 0,05. Maka hasilnya tuh jadi maka artinya itu terdapat hubungan atau ketergantungan yang nyata dan signifikan antara metode pembelajaran dengan tingkat pemahaman mahasiswa. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Yang dimana di sini sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian, yaitu mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Para pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan taraf signifikansinya itu 0,05. Maka kita suruh uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Di sini ada terdapat tabelnya itu skor penurunan tingkat stres pada pasien. Nah, di mana di sini ada 4 untuk terapi spesifiknya.
ada nilainya juga, bisa dilihat di tabelnya. Sekarang lanjut kita ke yang software Studionya. Yang dimana di sini untuk soal nomor 3 itu menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini terdapat untuk terapinya itu ada 4, yang dimana ada musik, yoga, meditasi, dan konseling. Dan untuk nilainya tuh dari si tabel tadi, yaitu dari musik itu ada 675, 8, 675, dan seterusnya. Terus nanti kita untuk mencari Kruskal test, yang dimana di sini tuh kita kan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Di sana di sini untuk lisannya tuh ada 4 terapi itu, yaitu ada musik, yoga, dengan meditasi, terus konseling. Nah, lanjut aja kita run. Nah, di sini untuk hasilnya itu yang dimana untuk chi-square dari si uji Kruskal-Wallis ini yaitu 21,431. Dan untuk DF-nya itu nilainya itu 3, dan untuk P-value-nya itu nilainya itu 8,567 min 05. Yang dimana untuk hasil chi-square ini yaitu nilai hitung statisnya, yaitu dia tuh semakin besar. Jika semakin besar nilainya, maka semakin kuat bukti adanya hubungan. Lanjut kita yang ke software nih, type-nya itu menggunakan uji Kruskal-Wallis, yaitu di sini untuk def-nya itu 3 dan HV-nya itu 21,17, dan untuk P-value-nya itu 0,000. Karena P-value-nya itu dia tuh lebih besar dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang sangat nyata antara si kelompoknya. Jadi keempat metode tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda dalam menurunkan tingkat stres seseorang. Jadi untuk dari Minitab mau dan RStudio, nah hasilnya kan sama ya. Terus jadi untuk dari keempat metode ini, dia tuh penanganan stresnya itu memberikan hasilnya tuh yang berbeda-beda. Jadi untuk yoga itu paling ampuh atau terbaik karena skor stresnya itu paling banyak. Terus untuk yang media dan konseling itu dia tuh cukup efektif karena hasilnya tuh sedang. Terus untuk musik itu dia tuh kurang efektif, yang dimana hasilnya tuh paling rendah. Terus jadi perbedaan ini terbukti nyata secara statis karena p-value-nya itu 0,00. Terus hasilnya itu sama persis antara Air Studio dengan Minitab. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan dan yoga adalah metode terbaik. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, yang dimana di sini untuk soal nomor 6 itu ada sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru. Tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skor, maka semakin baik konsentrasinya. Terus pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Dengan taraf signifikansinya tuh, atau si alpha itu 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, di sini terdapat tabel hasil pengukuran tingkat konsentrasi siswanya. Bisa dilihat untuk kayak sebelum program, setelahnya itu 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Untuk nilainya tuh bisa dilihat di tabel sini. Nah, kita akan menggunakan software RStudio untuk yang nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 itu kita menggunakan uji Friedman, yang dimana untuk itu ada sebelum program, terus 1 bulan dan 2 bulan. Dengan nilai yang tadi, yang dari soal tabel ini, sebelum, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Nah, nanti kita akan hasil dari si konsentrasinya, itu kita menggunakan data frame sebelum program, terus 1 bulan dan 2 bulan. Terus nanti akan menentukan hasilnya. Kita run. Nah, di sini untuk chi-square-nya itu ada 16, dan untuk nilai DF-nya itu 2, dan untuk P-value-nya itu 0,003355. Yang dimana artinya tuh dia tuh tolak H0-nya. Jadi ada perubahan atau perbedaan yang sangat nyata dan signifikan pada tingkat konsentrasi siswa di ketiga tingkat si waktu pengukurannya itu sebelum program, 1 bulan, dan 2 bulan. Nah, lanjut kita ke Minitab-nya. Nah, di sini untuk DF-nya tuh 2 dan chi-square-nya tuh 16 dan P-value-nya tuh 0,000.
Nah, di mana di tabel ini dari si medianya itu dari 5, 7, 8, yang dimana nilai itu terus meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi untuk program ini tuh, program pelatihan tersebut itu sangat berhasil dan efektif. Jadi ke tingkat konsentrasi siswa terus meningkat secara nyata dari waktu ke waktu. Yang dimana terdapat perubahan ini tuh terbukti nyata secara signifikan atau statis karena p-value-nya tuh 0,00. Jadi untuk perbandingan hasil dari si RStudio maupun Minitab itu hasilnya sama. Terus jadi dari keduanya itu ada perbedaan sangat signifikan dan programnya itu terbukti meningkatkan konsentrasi siswa. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 7. Yang dimana sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan itu memengaruhi tingkat kepuasan pasien. Terus penelitian itu dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta itu memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan tarafnya itu signifikansi atau alfanya itu 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Di sini ada terdapat tabel hasil survei kepuasan pasien, di mana di sini untuk skor kepuasannya dan jenis layanannya, yaitu ada 3 jenis layanan, itu ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Nah, di sini kita kan menggunakan software RStudio. Nah, di sini untuk soal nomor 7 itu kita menggunakan uji mode median test. Uji mode median, di mana kita yang langkah pertama tuh kita tulis untuk mode median testnya, terus nanti kita akan menginput datanya, gimana untuk layanan. Itu ada 3, itu ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Karena setiap itunya kan ada 5, setiap skornya itu ada 5 masing-masing. Di sini kita untuk H-nya itu 5, terus untuk skornya itu dari rawat inap sampai IGD. Jadi 45 sampai 32, terus 45, 42, 40, 44, 41, dan seterusnya sampai 32. Terus kita ngitungin account data, yang dimana kita menggunakan data frame, yaitu ada layanan dengan skor. Terus nanti hasil dari account datanya. Lanjut, nanti kita akan buat si block plus dasar dari skor layanan data account data, dimana nanti ada blok skor kepuasan per jenis layanan. Terus untuk lab-nya itu jenis layanannya, dan di lab-nya itu ada skor kepuasan. Terus nanti kita akan menginstal dan mengaktifkan package. Nanti kita install package dan untuk Reva ID memory, terus library dari si ini. Terus nanti setelah itu kita uji mode mediannya, dimana kita menggunakan mode median test karena kita menggunakan uji mode median. Terus untuk skor layanan, untuk datanya tuh account data. Terus untuk ekasnya tuh kita pakai false. Nah, langsung kita untuk run aja untuk soal nomor 7. Nah, di sini untuk terdapat untuk layanannya, yang dimana ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD, juga beserta skornya. Lalu kita ke yang blogspotnya. Nah, di sini untuk blog post skor kepuasan per jenis layanan. Nah, di mana untuk blogspot ini dia ada di 31. Kita ya untuk rawat inap itu dia tuh ada di 36, dan untuk dirawat jalan itu dia ada di 42. Yang mana di sini dari blogspot ini yang paling banyak atau diminati itu ada di rawat jalan. Jadi perbedaan ini itu bukan kebetulan, tapi memang nyata untuk kondisinya. Artinya itu kualitas pelayanan belum sama rata di setiap bagian. Jadi IGD itu butuh perbaikan pelayanan agar si kepuasan pasien itu bisa naik dan setara dengan layanan rawat jalan yang terbukti paling banyak diminati atau memuaskan. Setelah itu kita menginstal dan mengaktifkan package. Setelah terinstall, kita melakukan uji mode mediannya. Nah, di mana di sini untuk data skor dan layanan itu dengan X square-nya itu ada 10 dengan nilai 10,179. Untuk nilai DF-nya itu 2, dan untuk nilai P-value-nya itu 0,006162. Maka artinya tuh dia tuh maka tolak H0-nya atau hipotesis nolnya.
Jadi artinya tuh nilai tengah kepuasan pasien pada ketiga jenis layanan itu tidak sama. Jadi ada perbedaan yang nyata dan signifikan. Jadi kepuasan pasien itu berbeda-beda tergantung jenis layanan yang mereka gunakan. Yang dimana di sini kan IGD itu 31, berarti dia kurang puas atau terendah. Terus rawat inap, yang dimana dia tuh 36, yang dimana dia tuh cukup puas atau sedang. Terus di sini ada rawat jalan, yang dimana di sini tuh paling banyak diminati atau paling puas, ya, atau yang paling tinggi atau terbaik. Lanjut kita ke software Minitab. Nah, untuk dari Minitab ini, uji mediannya itu di sini sama untuk def-nya tuh 2 dan c-square-nya tuh 10,18 dan 4 value-nya tuh 0,06. Jadi sama untuk penjelasannya kayak RStudio tadi, yang dimana yang pertama itu ada 42, dimana dia itu rawat jalan. Terus yang kedua itu ada rawat inap yaitu 36, yang terakhir itu yang terendah itu IGD itu 31. Terus untuk sama untuk dari PVU-nya, jika dia tuh lebih kecil atau lebih besar dari 0,05, maka dia tuh kalau lebih kecil tuh dia itu di sini untuk PVO tuh dia tuh lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya tuh nilai tengah kepuasan pasien pada ketiga jenis layanan yang tadi itu tidak sama atau ada perbedaan yang nyata dan signifikan. Jadi untuk nilai dari si RStudio tadi, P-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dia tuh ada perbedaan yang nyata dan signifikan. Jadi untuk software penyelesaian dari software S3O maupun Minitab itu hasilnya sama. Dan di sini itu untuk PV-nya tuh dia tuh lebih kecil dari 0,05. Maka maka ada perbedaan yang nyata dan signifikan. Jadi kualitas pelayanannya itu belum sama rata di setiap bagian. Dan untuk IGD itu butuh perbaikan pelayanan agar si kepuasan pasien itu bisa naik dan setara dengan layanan rawat jalan yang terbukti paling banyak diminati atau paling memuaskan. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.